Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dukungan tersebut terungkap setelah beredarnya suara Abu Bakar Ba'asyir dalam akun TikTok @anisvisioner. Putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rohim Ba'asyir pun membenarkan bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara ayahnya. Dukungan itu diucapkan oleh Abu Bakar Ba'asyir saat menjawab pertanyaan dari jemaah. Rohim menjelaskan ayahnya memutuskan untuk mendukung Amin setelah mendapatkan referensi dari mengikuti perkembangan di media sosial dan sebagainya. Jawaban tersebut, kata Rohim, kemudian direkam dan disebarkan kepada para jemaah yang lainnya. Rohim mengaku tak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab kata dia, Abu Bakar Ba'asyir memang tidak pernah menutupi keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Sebagai informasi, Abu Bakar Ba'asyir merupakan mantan narapidana terorisme kasus Bom Bali 2002 atau Bom Bali 1. Ia bebas dari Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat pada Jumat 8 Januari 2021. Berita berikutnya, Kementerian Keuangan buka-bukaan mengenai alasan di balik UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur kenaikan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DJPK) Lydia Kurniawati menjelaskan bahwa tujuan dari pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40% adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat. Lydia menilai selama ini pemerintah daerah masih hanya mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perlu mencari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk dapat membiayai programnya sendiri. Tetapi, Lydia menegaskan tak semua sektor hiburan akan dikenakan tarif pajak 40% hingga 75%. Dan hanya 5 sektor yang khusus orang-orang tertentu saja yang akan terkena tarif besar tersebut. Kelima sektor tersebut ialah diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Sektor hiburan lain seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana, dan lainnya bakal mengalami penurunan dari 35% menjadi maksimal 10%. Berita berikutnya, Bawaslu Provinsi Maluku menggelar rapat pleno terkait laporan adanya dugaan pelanggaran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang bertemu dengan puluhan kades di Ambon, Maluku. Ketua Bawaslu Maluku, Zubair, mengatakan bahwa sidang pleno itu telah memutuskan syarat formil dan material laporan dugaan pelanggaran Gibran sudah terpenuhi. Ia juga menyebutkan dari hasil laporan dugaan pelanggaran kampanye Gibran selanjutnya dituangkan dalam formulir B2 atau daftar temuan terhitung sejak 2 hari setelah sidang pleno. Kemudian, formulir B2 atau daftar temuan itu harus diregistrasi dan pihaknya telah membahasnya selama 7 hari untuk menentukan status Gibran apakah melanggar pidana pemilu atau hanya pelanggaran administrasi. Berita terakhir, calon presiden 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji meningkatkan gaji guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Saat ini, gaji guru PAUD di beberapa wilayah di Indonesia dinilai jauh dari standar layak dan cenderung memprihatinkan. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar setelah bertemu dengan ratusan guru PAUD se-Kabupaten Batang di Bawang, Jawa Tengah, Selasa, 16 Januari 2024.
Ratusan guru PAUD tersebut menyampaikan aspirasi mereka kepada Ganjar dan berharap agar nasib mereka mendapatkan perhatian serius. Perwakilan guru PAUD di Batang bernama Rondiah berharap agar Ganjar dapat membantu memperjelas status guru PAUD sehingga sejajar dengan guru-guru lainnya. Sebab kata dia, hal ini sangat berpengaruh terutama terkait kesejahteraan mereka. Ganjar pun terkejut mendengarkan besaran yang disebutkan. Menurutnya, gaji sebesar Rp600.000 per tahun untuk guru PAUD tidak masuk akal. Ganjar menegaskan bahwa masalah tersebut akan segera diselesaikan dan ia berkomitmen untuk memberikan keadilan. Ganjar berkomitmen mengoptimalkan anggaran pendidikan termasuk untuk kesejahteraan guru dan guru PAUD harus mendapatkan perhatian yang sepadan. Selain persoalan gaji, Ganjar juga berjanji untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Ia menilai aneh jika guru PAUD yang bertanggung jawab menanamkan pendidikan karakter, kedisiplinan, dan lainnya tidak diakui oleh negara. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 17 Januari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.